Hai, Halo. berkah dalam. Apa kabar? Luar biasa, aku diberkati. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oi, oi. Sukacita, 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 oi, oi. Yeay! Bertemu lagi dengan kakak-kakak pendamping di Minggu Gembira Big Bonaventura secara virtual di YouTube channel Big Bonaventura. Oke nih Kak. Nah, Minggu Gembira kali ini kita bakal seru-seruan bareng seperti biasanya. Kita ngapain aja biasanya? Kita mau bernyanyi, Membaca kitab suci, Mendengarkan renungan. menari, menyanyi, dan membuat prakarya. Nah, setelah ini kita langsung doa aja yuk Kak, yuk. Doanya dipimpin oleh Mbak Dita. Mari teman-teman kita berdoa. Kita udah lama banget nggak pakai jari jempol ya. Untuk itu kita pakai jari jempol. Ayo jempolnya di mana? Diangkat yang di rumah. Oke, 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan, telah Engkau curahkan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah Minggu Gembira secara online ini. Ya, kami dapat mendengarkan sabdamu dan kami dapat menjadi anak-anak yang memiliki iman serta berbuah kasih terhadap sesama kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah kan kita udah doa pembuka, sekarang nggak lengkap nih kalau kita nggak nyanyi dulu. Kita nyanyi apa Kak? Nyanyi apa ya? Apa ini? Happy Ayah ya? Boleh tuh. Happy Ayah ya, biar yang di rumah juga ikut Yuk happy. teman-teman semua yang di rumah, kita berdiri, kita bersukacita bersama ya. Kita bernyanyi bersama. Sudah siap semuanya? Yuk. Tuh, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Yuk mari kita sikap siap untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Mbak Isti. Silahkan Mbak Isti. Bacaan diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya kita ngapain nih setelah mendengarkan sabda Tuhan? Nah, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita dengarkan renungan dari Mbak Agatha. Adakan ya. Nah, setelah kita mendengarkan renungan tadi, kita mau panggil Mbak Agatha ya. Yuk Kita panggil Mbak Agatha. 1, 2, 3. Mbak Agatha. Halo semuanya. Halo. Sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Mbak Isti kan? Ya. Bacaan hari ini sesuai dengan bacaan kalender liturgi ya. Ataupun kalau kalian sudah ke gereja pasti sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan juga ternyata hari ini kita memperingati apa ya Mbak? Ada yang tahu Mbaknya? Suci toh Mbak? Tritunggal Maha Kudus. Nah, oke, bacaan hari ini tadi di mana kita diajak untuk mewartakan bagaimana kerajaan Allah bisa tercipta di dunia ini kan seperti itu. Bagaimana kita disuruh untuk menghadirkan murid-murid Yesus yang lainnya, mengajak murid-murid Yesus untuk datang dan juga bersama-sama mewartakan kerajaan Allah. Lalu bagaimana sih caranya untuk mewartakan kerajaan Allah? Apakah kita harus membawa kitab suci lalu kemudian jalan-jalan untuk tahu agar semua itu mengerti tentang isi kitab suci? Padahal kita masih kecil, padahal masih anak-anak, nggak mungkin dong kita khotbah kemana-mana. Tidak seperti itu, tapi cara yang tepat adalah bagaimana kita itu dapat menghibur teman kita. Ketika teman-teman sedih, kita menghibur teman-teman kita. Ketika teman-teman kita malas untuk ke gereja, kita menyemangatinya agar mau datang ke gereja. Lalu kemudian bacaan hari ini yaitu memperintah untuk memberitakan Injil. Bagaimana setelah memberitakan Injil banyak orang yang tertarik mengikuti kita. Seperti yang disabdakan bahwa ternyata ada orang yang sedikit juga merasakan ragu-ragu akan imannya. Nah, di sini akan kita gambarkan itu seperti contohnya gini, kita berpenampilan rapi, kita berdoa setiap hari, kita ke gereja setiap hari, tapi ternyata masih ada rasa ragu-ragu di hati kita. Nah, jangan sampai kita ini menjadi anak Tuhan yang ada rasa ragu-ragu. Kita harus yakin, kita harus mantap, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh masih bersama-sama kita. Kalau kemarin kita memperingati wafatnya Yesus, lalu kemudian Yesus bangkit, kita percaya bahwa Yesus bangkit, lalu kemudian Yesus naik ke surga. Lalu kita bagaimana di dunia ini? Ternyata Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk membuat kita berani, untuk membuat kita itu tidak takut dan dapat mengalahkan segalanya yang ada di dunia ini, kegelapan, setan, rasa malas, apalagi yang mau persiapan untuk tes. Nah, jangan lupa untuk belajar ya, karena besok sudah tes. Semoga Roh Kudus juga membimbing kalian agar dapat mengerjakan tesnya dengan baik. Nah, lalu kemudian Mbak Tata punya satu cerita. Ada salah satu santo yaitu Santo Agustinus. Ada salah satu cerita yaitu tentang Santo Agustinus. Mungkin ada yang pernah tahu. Santo Agustinus ini ada hubungannya dengan hari ini karena kita bersama-sama Hari Tritunggal Maha Kudus. Dia masih bingung, apa sih maksudnya Tritunggal Maha Kudus ini? Dia masih bingung kesana kesini mencari tahu agar dapat mengetahui kebenarannya. Lalu kemudian ketika Santo Agustinus ini berjalan-jalan di tepi pantai, kemudian dia bertemu dengan anak kecil. Itu adalah malaikat sebenarnya, tapi menjelma menjadi anak kecil yang sedang melubangi pasir di pinggir pantai. Dia membuat lubang.
Dia berharap, si anak kecil ini tadi itu berharap bisa memindahkan air laut ini ke lubang itu. Lalu kemudian setelah Agustinus bertemu dengan anak kecil itu ditanya, kamu ngapain, Dek? Seperti itu. Lalu adiknya menjawab tanpa melihat Santo Agustinus, saya sedang membuat lubang. Untuk apa lubang itu? Lalu kemudian anak itu menjawab tanpa melihat Santo Agustinus, ingin memasukkan air laut ini ke dalam lubang ini. Lalu apa yang dikatakan Santo Agustinus? Santo Agustinus langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban anak itu yang ingin memasukkan air laut ke lubang itu. Lalu kemudian si anak kecil ini melihat Santo Agustinus, kenapa tertawa? Ya bagaimana bisa air laut sebanyak itu, segede ini masuk ke dalam lubang kecil ini? Lalu kemudian si anak kecil ini menyatakan, sama halnya dengan apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal ini, mencari pembenarannya bagaimana ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dengan mengimani dan percaya kepada Yesus, kita pasti akan tahu jawabannya. Apa maksud dan bagaimana cara kita mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Nah, sama halnya dengan kita. Mungkin kita banyak yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita mengimani Yesus dan percaya kepada Yesus bahwa Allah Bapa akan menyertai kita dengan mengirim anaknya, yaitu Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan keselamatan untuk kita. Dan ternyata setelah Allah Putra, yaitu Yesus Kristus ini naik ke surga, Allah masih menyertai kita dengan adanya Allah Roh Kudus yang bersama-sama kita, memberi semangat kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, agar kita tetap berani dalam melangkah dan melakukan karya, apalagi tugas kita yaitu dapat memberitakan Injil. Ingat ya tadi ya, memberitakan Injil itu bisa menghibur teman, bisa terus rajin belajar, rajin berdoa, ikut perintah orang tua. Hal-hal baik di dunia ini yang dapat kita lakukan secara positif dapat kita lakukan, bahwa itu wujud bahwa kita ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita diturunkan, diberi Roh Kudus dalam hati kita untuk dapat mewartakan Injil dan memberitakan Injil, serta dapat menarik teman-teman kita untuk dapat aktif terlibat di dalam sekolah minggu ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti itu yang dapat Mbak Agatha sampaikan. Cukup ya, bersama Mbak Agatha hari ini kita kembali memanggil kakak-kakak kita. Yuk, halo Kak Rindi, Kak Yudit, Kak Dita, Kak Anas, dan Kak Isti. Kita lanjutkan sekolah minggunya ya. Siap. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Terima kasih Mbak Agatha atas renungannya tentang Tritunggal Maha Kudus ya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak setelah mendengarkan renungan dari Mbak Agatha? Kita nyanyi dulu boleh? Nyanyi apa nih Kak? Nyanyi yang biasanya kita nyanyikan ya. Apa ya? Nyanyi apa Kak? Itu loh yang dengar dia panggil nama saya. Oke. Yuk, pakai gerakan nggak ini? Pakai dong. Oke. Ini posisinya informasi. Buat teman-teman yang di rumah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita memuji nama Tuhan di hari Minggu yang sangat gembira ini. Oke? Yuk. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tadi kita belum masukin, apa teman-teman pada berdiri belum? Harusnya kita tadi bilang berdiri dulu teman-teman. Jangan-jangan mereka menyanyikan sambil duduk-duduk. Tapi yang penting mereka bisa bernyanyi sama kita. Oke. Mau diulang sekali lagi? Boleh. Oke, ini ulang sekali lagi ya teman-teman, berdiri ya. Berdiri dan ikut menyanyi dan menari. Tuh, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Semangat. Jadi kalau kita dapat dari panggilan dari Tuhan, ada suara-suara Tuhan, kita harus siap sedia untuk menjawab Ya. 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 Gitu. Selanjutnya mau ngapain nih Kak? Habis nyanyi, habis dengerin Tuhan, dengerin firman Tuhan, doa-doaan, terus kita dengerin lagi. Ngapain lagi Kak? Nah, tadi kan Mbak Agatha sudah menceritakan tentang Santo Agustinus. Nah, buat teman-teman yang di rumah pasti kan punya nama Santo-Santa pelindung ya. Bagaimana sih cerita-cerita dari Santo-Santa pelindung dari teman-teman sekalian? Gimana kalau kita membuat kreativitas dengan kita cari tahu apa sih cerita dari balik nama Santo-Santa pelindung kita masing-masing. Kalau boleh cerita nih, kalau Mbak Yudit itu sebenarnya bukan Santo-Santa tapi tokoh sejarah, namanya Yudit. Nah, dia itu seorang wanita yang tangguh dan percaya akan Tuhan. Jadi dia itu walaupun dia itu ditinggal suaminya dalam di Alkitabnya itu, tapi dia itu orang yang berani, bisa memimpin, orang yang bijaksana dan cantik, Mbak. Dia itu orang yang cantik juga, Mbak, cantik. Percaya sama Tuhan dan dia selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan kepada dia. Seperti itu kalau ceritanya si Yudit di Kantap. Kitab sejarah di Deuterokanonika. Itu. Mungkin ada yang udah tahu nih Santo-Santanya Mbak-mbak. Tahu belum? Ada ya? Mungkin ada yang samaan sama Siapa, bapaknya Anastasia. Bisa tolong dicarikan ya nanti ya. Mungkin kita langsung aja kalau kalian cari sekarang aja Kak. Kita cari bareng-bareng ya. Kita cari bareng-bareng, kita bercerita nanti apa ya? Ya nanti kakak-kakaknya cerita ya masing-masing ya. Oke, yuk langsung kita cari. Nah kita kembali lagi nih, kita tadi udah mencari kisah di balik nama Santo-Santa pelindung kakak-kakak pendamping. Nah Mbak Yudit tadi kan udah menceritakan tentang nama baptisnya Mbak Yudit. Dia bukan seorang santo ataupun santa, tapi dia adalah seorang tokoh di kitab sejarah di Deuterokanonika yang menceritakan bahwa dia tuh orang yang sangat bijaksana dan pemberani. Dia itu perempuan yang memberani dan taat pada Tuhan. Intinya seperti itu. Terus boleh dari Kak Isti menceritakan tentang santanya. Oke. Jadi sebagai santa pelindung saya adalah Santa Elizabeth.
Pasti kalian sudah pernah dengar dengan saudaranya Bunda Maria, itu adalah Santa Elizabeth, di mana suaminya adalah Zakaria. Di situ kenapa saya ambil sebagai Santa pelindung saya? Karena dia adalah benar di hadapan Allah dan hidupnya seturut dengan perintahnya. Gitu Kak. Hebat banget. Terus lanjut next Mbak Rindi. Kalau Mbak Rindi, nama baptis Mbak Rindi adalah Dominika. Dominika itu diambil dari Santo Dominikus. Santo Dominikus adalah pejuang ordo dan dia adalah yang menyebarluaskan devosi Rosario Bunda Maria. Seperti itu, setahu saya. Oke, sip. Next Mbak Nana. Nah, kalau nama santanya Mbak Anas itu kan Anastasia, pasti kan banyak yang sama nih Anastasia nih. Nah, itu kalau setahunya Mbak Anas, Anastasia itu seorang perempuan yang mati karena membela Kristus. Nah, kok bisa mati itu karena apa? Karena dia itu menghibur orang-orang di penjara, orang-orang Kristen di penjara. Dan karena lain sebab ada orang yang tidak suka, lalu si Santa Anastasia ini dibakar hidup-hidup gitu. Oke, bagus, sudah mengenal tentang santo-santanya ya. Sekarang kalau boleh next ke Mbak Kita. Oke, nama baptisku itu Santa Valentina, tapi itu diambil dari nama Santo Valentinus. Oke, dari Santo Valentinus itu ceritanya dia sebagai imam di Roma. Nah, itu dieksekusi mati oleh kaisar yang lagi di pemerintahan saat itu karena melanggar kebijakan dari kaisar. Kebijakannya itu tidak boleh menikah. Kenapa kok kaisar bisa bilang bisa membuat seperti itu? Karena ketika itu orang-orang enggan untuk bergabung menjadi tentara karena mereka tidak ingin meninggalkan keluarganya. Nah, si kaisar akhirnya melarang diadakan perkawinan, tapi Santo Valentinus ini sebagai imam, ia tetap menikahkan pasangan-pasangan secara sembunyi-sembunyi, dan akhirnya diketahui oleh kaisar dan itu dianggap melanggar perintah kaisar. Akhirnya dieksekusi mati secara kejam ketika itu. Oke, mungkin suaranya nanti nggak kedengeran ya. Intinya bahwa santonya Mbak Dita itu apa? Intinya ia memperjuangkan orang-orang dengan haknya untuk menikah, meskipun itu adalah hal yang melanggar perintah dari kaisar. Oke, jadi yang memperjuangkan pernikahan itu berarti Santo Valentinus. Oke, jadi kita nanti bisa menikah itu harusnya kita bersyukur sama Santo Valentinus ya. Iya. Santo Valentin. Nah, iya benar ya. Nah, kakak-kakak udah tahu nih Sedikit cerita tentang cerita. Santa pelindung kakak-kakak di sini. Kalau buat teman-teman gimana? Teman-teman udah cari belum? Kalau udah cari boleh tuh nanti diketik ataupun ditulis. Ini loh Kak, nama baptisku Santo Pelindungku, Santa Pelindungku. Ini ceritanya seperti ini gitu. Nanti Jadi minta kalian tolong tahu. kepada orang tua atau minta tolong kepada kakak yang ada di rumah gitu. Buat ikut mencarikan, buat belajar bersama, mengenal Santa pelindung kita seperti itu. Biar itu kalau kita itu nanti ditanya kenapa sih kau ambil Santa ini, kita tahu karena ini gitu, bukan karena karena aku disuruh mamaku pakai ini tuh. Jangan, katanya kita harus tahu dulu arti apa kisahnya dulu, seperti itu teman-teman. Kita udah bernyanyi, udah berdoa, udah renungan, udah mendengarkan firman Tuhan, udah berkarya dengan cara kita mencari informasi tentang Santa pelindung kita. Terus kita mau ngapain lagi nih Kak? Udah ngapa-ngapain nih? Udah final ya kayaknya nih ya. Kita lanjut ngapain Kak? Dan doa penutup. Doa penutup dulu apa mau nyanyi dulu? Nyanyi dulu apa doa penutup?
Kita doa penutup aja dulu Kak. Oke, doa penutup. Setelah doa penutup kita masih tetap menyanyi bersama ya Iya. untuk lagu penutup. Oke. Yuk kita berdoa. Nah, dipimpin oleh Mbak Dita. Dibirukan ya Mbak. Dibirukan sama adik-adik. Oke. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan atas segala penyertaan dan berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekolah minggu kali ini sudah selesai. sekolah minggu kali ini sudah selesai. Kiranya Engkau memberkati kami Kiranya Engkau memberkati kami untuk dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya untuk dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita lagu penutupnya apa nih Kak? Kingkong. Berarti kita harus berdiri nih Kak. Ini kita bersuka kita bersama di sekolah minggu. Yuk kita berdiri. Dipasin dulu kameranya nih. Yuk. Posisinya gimana posisinya? Oke. Ya. 1, 2, 3. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Atas Kak. Mari kita tos bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Bersatu dalam nama Yesus.